Hai, selamat datang di YouTube Podcast Kesenian. Saya Dita Ariza ingin ngajakin kalian nih buat cari tahu soal kesenian, yaitu dengan narasumber saya yaitu Rivaldi Almaka, penggemar sekaligus pemain musik hard rock. Jangan kemana-mana ya, stay tune. Nah, ini dia di tengah-tengah kita udah ada narasumber. Boleh diperkenalkan namanya, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rivaldi Almaka. Umur? Usia saya 25 tahun. Saya sebagai penggemar dan pemain alat musik hidro. Ya masih belajar. Masih belajar ya? Oke, langsung aja ya kita tanya-tanya. Gimana? Jadi pertanyaan pertama nih, menurut Abang apa sih itu kesenian hard rock? Seni hidro itu bentuknya sama sih kayak alat musik pada umumnya. Kayak mungkin yang kalian pada kenal ada alat musik kan, ada gitar, band, apa segala macam. Tapi ini alat musik yang nuansanya bentuknya Islami gitu. Yang dimana alat musik ini dimainin buat ngiring-ngiringin acara-acara yang Islami gitu. Oh, Dan paling kita jelasin awal mula hadro itu, yang setahu saya mungkin kalau bisa ada salah dikoreksi. Hadro itu pertama diciptain sih, penciptainnya sih kurang tahu juga siapa nyiptain, tapi dipopulerkan oleh ulama dari asal Hadramut Yaman yang bernama Habib Ali bin Muhammad bin Hasan Al-Habsyi. Beliau yang dimana di seluruh Indonesia nih kita orang-orang udah pada tahu beliau itu pengarang dari kitab Sirah Nabawinya Maulid Nabi Simtuduror. Terus akhirnya berkembang dari dunia di Yaman, terus kita di Nusantara juga akhirnya berkembang. Betul, ada beberapa ulama juga di Indonesia yang populerkan alat musik hadro ini, seperti di Banjarmasin ada Syekh Arsyad Al-Banjari. Itu akhirnya baru dah tuh terbentuknya majelis taklim kayak gitu Kak. Oh, kayak gitu ya. Jadi kesenian hardro ini fungsinya untuk mengiringi acara-acara Islami awalnya. seperti maulid, terus ada ya kayak acara-acara besar yang dimana abis itu tuh ulama-ulama pada rahat, ada gambusnya, ada hadronya gitu. Oh, begitu. Baik, lanjut ke pertanyaan kedua nih. Terus sambil minum kali ya? Boleh. Sudah berapa lama ya Abang menguasai kesenian tersebut, dan apa yang membuat Abang tertarik nih untuk belajar kesenian hadro? Gimana? Jadi kan Abang pemain nih. Kalau boleh tahu udah berapa lama dan apa yang membuat Abang tertarik nih untuk belajar kesenian tersebut? Namanya awal berapa, dari umur berapa gitu ya? Berapa saya dari kecil sih awalnya. Dulu pertama nggak ada niat tuh buat pengen bisa amin alat musik hadro, enggak. Awalnya ngaji dulu tahun 2007-2008 lah tuh. Ngaji ikut majelis taklim di Jakarta tuh, Habib Hasan bin Ja'far Segaf, Nurul Mustafa, yang orang-orang mungkin kalian udah pada kenal juga. Saya ngaji, dengerin sholawat, qasidah. Wah, nih alat musiknya seru nih. Ya lama nggak lama SMP ketemu itu, akhirnya kita belajar. Oh, hadro kayak gini. Jadi sebenarnya intinya bukannya pengen bisa main hadro apa gimana. Sampai sekarang karena saking gemar suka sama musik sholawat, ya sama kayak kalian pada umumnya yang suka musik pop, terus kan belajarnya gitar. Saya suka qasidah, suka sholawat, makanya saya belajar hadro gitu. Oke, lanjut lagi nih ya Bang. Nih, ada apa aja sih jenis alat-alat musik yang berada dalam satu tim hadro itu? Oh, dalam satu tim hadro banyak sih sebenarnya, kayak mungkin itu tergantung daerah dan grupnya masing-masing ya. Kayak di daerah Yaman, mungkin kalau di daerah Yaman sana ya, khususnya daerah Arab gitu, paling alat musiknya cuma dua, kayak hadrotiron tuh buat ngiringin ulama-ulama yang qasidah. Tapi kalau di Nusantara nih, di Indonesia minimal tuh ada 3 jenis tuh. Ada hadro ketimpiringnya, ada
segi enamnya, ada bassnya. Mungkin nanti bisa tuh dikasih lihat ke penonton bentuknya kayak gimana. Gitu kan. Di sini kita ada 3, ada timbring, ada segi enam, ada bass. Mungkin kalau majlis besar kayak Bang Mustafa udah dikolaborasiin tuh, dia ada darbukanya, ada gambusnya. Jadi sekarang lebih berwarna kalau musik hadro sekarang tuh, jadi nggak tahu hadro doang, tapi biar nuansa orang gimana caranya narik orang lebih semangat buat qasidah sama sholawat, dikolaborasiin tuh sama alat musik yang lain gitu. Oh gitu. Oke, boleh sambil minum-minum. Pertanyaan selanjutnya yaitu ada atau tidak sih nih teknik khusus dalam mempelajari musik hadro itu sendiri? Nah ini pertanyaan yang lumayan bagus menurut saya. Jadi kalau buat teknik khusus sih kayaknya enggak. Cuman ya saya yang kayak tadi saya bilang, pada umumnya aja kayak orang mau belajar gitar nih. Jadi dia pelajarin dulu. Jadi kan kalau orang mau belajar misalnya gitar lah gitu kan, saya sukanya musik pop nih. Belajar gitar pasti yang didengerin lagu pop. Oh apa nih Indonesia, oh Noah atau Masif. Kalau kita pengen belajar main hadro, pengen bisa main hadro, yang kita dengerin musiknya juga, sholawat, qasidah ya, ada qasidahnya Habib Hasan, ada qasidah Habib Syekh Solo, dengerin, habis itu kita belajar. Terus teknik khususnya sih nggak ada sebenarnya, jadi ya biasa-biasa aja, jadi dengerin sholawat, pukulan, habis itu latihan bareng-bareng, udah dibiasain. Dan hadro itu memang kayak main gitar sih, pasti orang yang udah bisa main gitar nih walaupun kuncinya dasar doang, tapi sampai doin tahu nggak bakal lupa tuh, tahu ketukan sekian kayak gitu dah. Jadi nggak ada teknik khusus untuk pertanyaannya. Tapi kalau kunci apakah ada sama dengan musik pop itu? Kan kalau misalnya kita Enggak, tahu kunci kita tuh ada chordnya gitu. Ada, kita ada ketukannya, ada. Ketukan. Ya paling kalau ketukannya cuma 2 sih bunyinya, ada dung, ada tang gitu. Cuman Karena ada dari suara yang ditimbulkan alat musik itu nah satu pukul. nanti ada dasar-dasarnya tuh, dasar ketukannya, yang awal pemula kayak gimana, yang pengiring kayak gimana, yang master kayak gimana, yang bass perannya gimana gitu. Ntar itu ada tuh kita latihan, ada guru khususnya yang di bass sini latihannya, yang mau bisa main pengiring di sini, yang bisa main master di sini gitu. Oh gitu. Yang paling utama buat emang vokalisnya. Vokalisnya. Ya, itu cari vokalis yang bagus, terus grupnya membantu. Kadang grup hadro juga bisa mobile, bisa main di mana aja diangkat, jadinya gitu. Bisa main di Ada satu alat iya. yang berarti. Jadi ada orang yang emang sekarang lumayan langka tuh dari anak-anak yang, karena di zaman ini kan anak-anak lebih suka main gadget. Dia ya intinya hadro ya itulah, biar ngedeketin diri, biar cinta sama sholawat, biar tahu siapa sih Nabi Muhammad gitu. Oke nih, pertanyaan yang terakhir nih ya Bang. Menurut Abang nih, gimana sih kualitas musik hadro dibanding musik-musik yang lain atau kesenian yang lain gitu? Kalau kualitas sih sebenarnya ya kalau buat kita orang yang gemar main alat musik hadro udah paling bagus, karena sebenarnya mungkin nggak lebih bagus dari yang lain juga, cuman sama sih menurut saya, semua alat musik bagus bagi penggemarnya dan bagi yang menikmatinya, yang doyan menikmati sholawat pasti dia tahu, wah dengerin alat musik hadro enak. Bagi yang menikmati musik-musik pop, wah dia ngeliat nih gitar gitu. Jadi Lirik-liriknya, dari syair-syairnya gitu ya. iya, intinya kita gemar main hadro sebenarnya sih itu cuma media sih ya, media buat anak-anak sekarang buat narik-narik, media dakwah ulama juga. Contohnya ya kayak Habib Hasan bin Ja'far tuh dulu Mustafa, kenapa ada hadro ya itu kan anak-anak kan bisa baca sholawat sambil joget-joget sambil meriah, tapi bukannya karena kok lagi pengajian tapi kok joget, nggak gitu. Cuman emang itu cara medianya, media hadro itu buat ngajak anak-anak muda sekarang jadi lebih seneng buat ikut majelis taklim, gara-gara wah hadronya enak nih gini-gini. Nah, Gitu ya. sekaligus dia biar cinta juga sama Nabi. Kan sayang kan anak-anak muda sekarang dia bisa tahu siapa penemu lampu, siapa yang ke bulan pertama dari Armstrong, tapi ditanya siapa Nabi Muhammad dia nggak tahu. Wah ngeri, apalagi kita kan orang-orang muslim ya, sama kayak kakak anak UIN, bisa kita nggak paham siapa Nabi Muhammad bisa lewat media hadro gitu. Oke Bang, terima kasih atas pertanyaan dan jawaban. Oh udah nih? Udah. Oh, kirain masih lama. Udah.
Jadi gitu guys, kalian yang cari tahu soal hadroh, menurut abang ini hadroh itu banyak manfaatnya selain buat kita menikmati kesenian, tapi kita juga lebih tahu gitu, mencari tahu makna dari cara buat dakwah deket dari Nabi gitu, deket dari Allah. Sebelumnya ada pesan dan kesan nggak nih bang buat anak-anak muda zaman sekarang? Biar suka atau hadroh. Iya gitu, biar tertarik. Buat kalian yang ada di luar sana, bisa anak muda yang sekarang lebih produktif aja sih, buat apa, nyari tahu hal yang lebih positif yang harusnya dilakuin anak-anak pada zaman sekarang yang nggak banyak dilakuin gitu kan. Pada umumnya anak-anak zaman sekarang main gadget, main game. Intinya mengenalin alat musik hadroh itu biar minta sama selawat, seenggaknya dia tahu ntar daripada game panggil sama ibunya, oh ya beli garam, tahu lagi main game. Seenggaknya kan kalau hadroh selawat sama Nabi, jadi kan tahu apa yang harus dijawab sama ibu, jadi nggak melawan gitu. Oke guys, gitu ya, jangan ngelawan dan terus cari kegiatan positif kayak main hadroh gitu. Sekian video kali ini, sampai jumpa dan salam menonton.